Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah ya, ini di malam Sabtu terakhir bulan Rajab ya. Nah, sebentar lagi bulan Rajab ini akan ninggalin kita ya. Di kalender tuh tanggal 28 hari Senin jatuhnya ya, 27 Rajab ya. Iya. Nah, di malam penuh berkah ini insya Allah, karena ini bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah setelah daripada tadi zikir, pembacaan Yasin, mungkin temanya ini mengenai tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, para jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan seluruh perkara yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang telah disampaikannya adalah benar. Jadi apa yang telah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya benar. Nabi menceritakan tentang surga itu benar adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Begitupun juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang neraka itu pun juga benar adanya ya. Jadi kita wajib mempercayai akan apa yang tadi telah disampaikan. Kal mi'raji bijasadihi, seperti peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu naik ya. Mi'raj seperti peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi seperti peristiwa Mi'raj, seperti peristiwa Mi'raj, naiknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit ya. Setelah beliau diisrokan ya ke Baitul Maqdis, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci dat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina ya. Itu jarak tempuh kalau pakai kaki kisaran 40 malam ya. 40 malam. Kalau naik onta tuh zaman dulu tuh itu kisaran 40 malam. Tapi ditempuh oleh baginda Nabi SAW karena Allah yang Maha Kuasa ya, itu cuma sebagian malam saja ya. Tidak nyampe semalaman, cuma sebagian dan sampai dimi'rajkan. Luar biasa. Parawa Sabitul Banani, Syekh Sabit Al-Banani meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata baginda Nabi, aku mendatangi buraq, yaitu hewan tunggangan yang berwarna putih, tingginya melebihi keledai dan lebih pendek dibandingkan begol, peranakan kuda dengan keledai ya. Hewan yang itu meletakkan kukunya di sisi yang terakhir ujung kukunya.
Lalu aku menaiki punggung buruk, lalu buruk itu berjalan dengan membawaku hingga aku sampai ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ya. Lalu aku mengikatnya bil halaqah, pada mata rantai lingkaran bulat sesuatu yang para nabi juga mengikat hewan tunggangan mereka di sana. Kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa baginda Nabi, lalu aku melakukan sholat 2 rakaat di dalam masjid itu. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Summa kharajtu, kemudian aku keluar, lalu malaikat Jibril datang kepadaku dengan membawa satu wadah berisi khamar dan satu lagi wadah berisi susu, air susu. Lalu aku memilih susu. Maka Jibril alaihissalam berkata, engkau telah memilih kemurnian al-fitrah. Ya, ini sekelumit saja ya di sini. Padahal dalam kitab Mi'raj seperti Durrah itu jelas. Nah, di sini setelahnya kemudian atau summa aroja, kemudian buruk itu naik bersama kami ke langit, ya. Jadi dari haram ke sini nih, ke Aqsa contoh, ke Palestina, habis itu dibawa sama buruk ke atas gitu. Ya Masya Allah, sejauh mata memandang buruk itu daripada langkahnya. Kemudian buruk itu naik bersama kami ke langit. Jibril meminta dibukakan pintu langit pertama itu. Faqila man anta, qala Jibril alaihissalam. Maka Jibril bertanya, siapa kamu? Gitu. Jibril menjawab, saya Jibril gitu. Jadi di pintu itu kan ditanya. Kemudian Jibril ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril ditanya lagi, apakah ia telah diutus? Maka Jibril menjawab, sesungguhnya ia telah diutus. Habis gitu berarti dibukakan papatahalana. Dibukakan pintu langit yang pertama untuk kami. Lalu tiba-tiba kami bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pas di pintu langit pertama masuk ke dalam pintu ke dalam langit pertama, di dalamnya itu ada Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Terus setelah itu ke langit yang kedua, dibukakanlah pintunya. Itu tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi di langit yang kedua itu ada Nabi Isa dan Nabi Yahya Zakaria alaihi salatu wassalam, ya. Dan yang seterusnya di langit yang ketiga sama kayak tadi, pas dibukakan pintunya sama malaikat, beliau bertemu di dalamnya ada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam di langit yang ketiga. Setelah itu kemudian berikutnya di langit yang keempat disambutlah, terus dibukakanlah pintunya lagi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang kelima, ya. Yang keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Dan yang kelima, di langit yang kelima sampai ke sana kan ini. Langit itu kayak gini nih, 1 2 3. Beda kalau bumi itu begini nih, 7 lapisnya. Kayak kue lapis. Kalau bumi mah ke bawah. Tapi kalau langit mah dari sini pakai jarak, sini pakai jarak gitu. Kalau langit mah. Ini yang kelima ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang keempat. Dan yang kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian buruk membawa kami naik ke langit ke-6. Lalu tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Parahibabi wadali wa khairin. Maka beliau menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan untukku. Suma roja. Kemudian naik lagi tuh buruk, membawa kami naik ke langit yang ke-7. Lalu tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Lagi gini nih Nabi Ibrahim. Ngerandek kalau saya ya. Ya menyandarkan, nyender.
Iya nyender. Kalau nyerande bahasa mana ya? Oh, bahasa Yordania kali ya. Mengagumkan sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yadkhulu kulla yaumin sab'una alfi malakin. Ternyata di Baitul Ma'mur itu setiap harinya nih ya, 70.000 malaikat memasukinya. 70.000 malaikat memasukinya, masuk ke Baitul Ma'mur, kemudian mereka tidak akan kembali lagi ke sana. Jadi kalau udah masuk tuh udah aja. Itu nggak keluar lagi. Masuk 70 setiap harinya. Masya Allah malaikat. Berarti banyak banget malaikat itu ya. Kemudian Buraq pergi membawaku hingga mencapai ke Sidratul Muntaha dan terus dan lain sebagainya. Sampai-sampai nah baginda Nabi SAW yang dimana terus ke Sidratul Muntaha. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadaku, kata baginda Nabi SAW, segala sesuatu yang telah diwahyukannya dan mewajibkan kepadaku untuk sholat 50 waktu. Sholat 50 waktu 50 kali ya. Dimana fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap sehari dan semalam. Kalau 50 waktu gempor kita ya. Masya Allah. Fa'auha, jadi Allah mewahyukan kepadaku segala sesuatu yang telah diwahyukannya dan mewajibkannya kepadaku untuk sholat 50 kali pada setiap sehari dan semalam. Ya wislah sudah, akhirnya panazal tuh, lalu aku turun kata Nabi SAW. Hatan tahaitu ila Musa, hingga aku sampai ke langit yang dimana Nabi Musa berada. Faqala ma faradallahu ala ummatika, kata Musa. Lalu beliau bertanya, apakah yang telah diwajibkan oleh kepada umatmu? Gitu kata Nabi Musa. Kalau bahasa kita mah, Mat, lo dapat apaan tadi? Gitu. Qultu hamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. Gini Nabi Musa, kata Nabi Muhammad, sholatan fi kulli yaumin wa lailatin, 50 kali sholat pada setiap hari dan semalam. Jadi dapat itu sehari semalamnya suruh sholat 50 waktu. Qala irji ila rabbika. Waduh, irji, balik lagi udah sono. Kalau bahasa Betawi begitu ya. Cuman kagak gitu kali. Irji ila rabbika. Duh, Muhammad, balik lagi dah. Pas alhu at-takhfifa ya, sampean minta lagi sama Allah supaya at-takhfif, diringankan. Sapa inna ummataka la yutiquna dalika, karena umat engkau itu nggak bakalan mampu untuk melakukan 50 kali mah ya dalam sehari semalam. Nah ini aja yang 5 kali lang petong ya, Masya Allah. Nggak bisa gede jasanya ya. Fa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum, karena sesungguhnya pula aku telah mencoba hal tersebut kepada Bani Israel, dan aku pun telah memberitahukan perintah itu kepada mereka. Nah, karena itu aku dapat menyimpulkan ketidakmampuan umatmu tersebut. Jadi Nabi Musa pun dulu pernah gitu. Jadi ini ada bahasa pengalaman guru yang terbaik tuh begitu ya. Kalau istilahnya kita udah kecebur ke got yang itu, kecebur lagi itu memang kita on gitu kan ya. Udah tertipu sama itu orang, mau lagi kedua kali ya ditipu lagi ya. Nah itu jadi 50 kol tadi. Akhirnya apa? Faraja'tu ila rabbi, lalu aku kembali lagi kepada Tuhanku. Faqultu ya rabbi khafif ya Allah. Akhirnya Nabi SAW naik lagi. Khafif ya Allah, berikanlah keringanan untuk umatku ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya atau mengurangi untukku 5 kali sholat dari 50 kali sholat itu. Faraja'tu ila Musa, maka aku kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam dan aku bersabda, Allah telah mengurangi 5 kali sholat untukku. Jadi dari 50 dikurangi 5, jadi berapa tuh? Jadi 45.
Lalu Nabi Musa berkata, inna ummataka la yutiquna dalik. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan 45 kali sholat. Tetap gak bakal mampu. Maka kembalilah kepada Tuhanmu, lalu mintalah keringanan, pengurangan kepadanya untuk umatmu. Akhirnya tuh Nabi SAW tidak henti-hentinya. Kata Nabi, aku kembali antara Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam, dan Allah telah mengurangi untukku pada setiap kali aku kembali 5 kali sholat, 5 kali sholat. Jadi balik 5 kali dikurangin, balik 5 kali. Capek Nabi Muhammad ya, kasihan bolak balik. Bener ih, dari sini sudah bolak balik ke Assalam coba ya, dari sini digawein ini kan kita kan ya. Oh iya, salah lagi deh. Capek deh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita sebagai umatnya enak ya. Juga untungnya juga ada Nabi Musa alaihissalam. Tuh, sehingga Allah berfirman begini. Hatta qala ya Muhammadu, sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya 50 kali sholat yang semua aku wajibkan itu menjadi 5 kali sholat pada setiap hari dan semalam. Dengan tiap sholat bernilai 10 kali sholat. Maka 5 kali sholat itu setara dengan 50 kali sholat. Jadi 1 kali sholat itu setara dengan 10. Jadi 10 dikali 5 jumlahnya 50. Ya wis, jadi 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Barang siapa yang bercita-cita berbuat satu kebajikan, lalu ia tidak melakukannya, maka ditulis untuknya berupa 1 kebaikan. Ibu-ibu nih mau ngaji, udah niatan nih di rumah mau ngaji terus. Habis itu ada halangan, tetap dicatat jadi 1 kebaikan. Itulah luar biasa. Tapi dikala melakukan kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Itu luar biasa di Islam itu. Ibu-ibu ada niatan berbuat buruk, tidak melakukan, maka tidak dicatat akan pahalanya. Tapi kalau ibu berniat berbuat buruk, melakukan kebaikan, itu cuma 1 saja ditulis kejelekannya. Itu pun juga ditunda. Kata malaikat rahmat, kata malaikat rahmat kepada malaikat adab, jangan dulu ditulisin, tunggu aja dulu dia, biar tobat dulu 6 jamah. Itu jadi enak tuh, bisa nonton TV kan lumayan tuh, waktunya panjang tuh. Itu ditungguin dulu, tunggu dicatat. Suruh ditungguin tobatnya dulu. Itu luar biasanya, luar biasa. Makanya tadi ya Allah, Nabi bolak-balik capek itu. Ya. Makanya jangan mainin sholat ya. 1 itu bolak-balik lah ya. Ketemu dengan Allah terus. Sampai Nabi juga di 5 waktu suruh naik lagi sama Nabi Musa. Ya. Kata Nabi Musa, wah, udah malu saya. Kata Nabi Muhammad, malu saya lah Mus. Kita aja kan kalau bolak-balik kan malu juga, ya kan? Balik, kamu kesana lagi sama guru kan? Kita sama kiai aja malu bolak-balik, gitu kan? Masya Allah. Apalagi baginda Nabi yang sifat malunya luar biasa. Fa'in amil taha kutibat lau asron. Lalu jika melakukannya maka ditulis untuknya berupa 10 kebaikan. Dan orang yang bercita-cita itu tadi melakukan suatu kejahatan, keburukan, lalu ia tidak melakukannya, maka tidak ditulis untuknya sesuatu pun. Oh, jika melakukannya, maka itu berupa 1 keburukan. Akhirnya panazaltu hatta intahaitu ila Musa, lalu aku turun hingga aku sampai ke tempat Nabi Musa berada, lalu aku memberitahukan ketetapan Allah semua tersebut kepadanya. Lalu Nabi Musa berkata, tuh suruh kembali lagi, irji ila rabbika. Aduh, suruh kembali lagi Pak, udah 5. Fa inna ummata la talika. Jadi umatmu itu nggak bakalan kuat. Faqultu qad rajatu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Tuh. Lalu aku bersabda, sungguh aku telah kembali kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala sehingga aku merasa malu kepadanya. Itu balik-baliknya Allah malu, Nabi Muhammad malu, gitu kata Nabi Muhammad SAW ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syekhani, maksudnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian penuturan Syekh Muhammad Al-Mahdi dalam kitab Matali'ul Musyirat. Nah itu sekelumit saja mengenai tentang
Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada faedahnya ya. Artinya poinnya adalah filosofi ini gambaran. Sholat didapati dari atas ke bawah. Artinya kalau kita menjaga sholat kita, baik yang wajibnya ya, pasti dijaga memang kewajiban. Tapi maksudnya dijaga itu di waktu-waktu yang kayak misalkan gak terlalu mepet banget ke habis itu waktu. Ya syukur-syukur di awal waktu, itu yang pertama. Dan yang kedua dijaga sholat sunnahnya, baik sunnah rawatibnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, serta sholat sunnah-sunnah yang lainnya seperti duha kah, witir kah, ya, hajat kah, itu insya Allah akan menaikkan kita ke derajat yang tinggi. Filosofinya seperti itu. Karena sholat ini langsung mandat dari Allah, ya, langsung mandat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau yang lain itu kan wahyu dari malaikat ke Nabi Muhammad, malaikat ke Nabi Muhammad, kan gitu. Tapi ini mah sholat dari Allah langsung ke Nabi Muhammad, langsung dibawa ke bawah dan sebagainya. Itu filosofinya tadi. Insya Allah kalau kita menjaga memelihara sholat 5 waktu, derajat kita akan naik ya, di tinggi insya Allah seperti itu ya. Nah, itu saja, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wasallim wa radhiyallahu ta'ala an qala sahabihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana wa ilana qabluka ma yanbaghi li jallikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa biha min jami'il syai'at wa tarfa'una bi'inaka ala darajat wa balighuna bi aqsal ghayat min jami'il hayatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma jal wasila balik sama qara'nahu min suratul Fatihah wa surat Yasin wa ghairiha wa masabbahna wa mazakarna wa mastakbarna wa masalaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasila wa rahmatan najilah wa qalan samila wa sallallahu hadrati sayyidina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajwaji wa dhurriyyati wa ansari wa ahli baiti al-kiram sallallahu alaihi man dzikrat asma'uhum min jumlati abaina ummahatina wa jadina wa jaddatina min madina khalina khalatina wa qarabina qarabatina wa liman sunna wa liman wa qarabaina wa limuta'alimina wa kulli man aqun alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minhum al amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina ummahatina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana wa yassir lana umurana umur dunya wal akhirah wa qdi jami' hajatina wa qdi jami' hajatina wa qdi jami' hajatina wa hasil maqasidana wa baligh muradana bil khair bihaqqika ya Allah bihaqqi ismikal azimil a'zam wa bihaqqi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal minkum.